prinsip induksi. Jadi misalkan predikat Pn bernilai benar untuk n lebih dari sama dengan A, maka kita dapat membuktikan kebenarannya dengan induksi melalui langkah sebagai berikut ya. Jadi langkah pertama disebut dengan basis induksi. Ini dia membuktikan bahwa PA benar ya. Jadi A di sini ini adalah sama dengan A yang ini ya. Ini adalah suku yang awal ya, elemen yang pertama ya. Jadi dia karena dia n lebih dari sama dengan A, maka basis induksinya dia dimulai dari A ya. Jadi n ini dia dimulai dari A kemudian berjalan terus sampai dengan n ya. Jadi kita awali dari basis induksi, kita cek yang elemen yang pertama, PA di sini ya. Kemudian jika PA bernilai benar, maka kita perlu memeriksa elemen-elemen yang lainnya ya. Jika ini sudah benar, maka kita periksa yang berikutnya. Itu disebut dengan langkah induksi dengan cara membuat hipotesis ya. Jadi ini kita masih berasumsi ya, karena PA sudah benar, maka kita membuat hipotesis bahwa PK juga benar ya. Jadi di sini kita menggunakan PK, bukan menggunakan PN ya, karena kita ingin membedakan antara hipotesis dengan kenyataan ya. Jadi kita membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat K lebih dari sama dengan A. Jadi ini adalah dua langkah dari induksi. Jika langkah induksi juga terbukti benar, maka kita dapat simpulkan bahwa predikat tersebut atau proposisi ini dia terbukti secara induksi. Kita lihat contoh kasus ya. Jadi ada sebuah pernyataan di sini. Untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 1 berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian sampai dengan n. Ini sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2 ya. Ini mirip dengan telescoping sum yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Kita ingin membuktikan apakah formula 1 ini dia bernilai benar atau tidak ya. Jadi kita buktikan dengan menggunakan induksi. Jadi langkah pertama adalah dengan basis induksi. Basis induksi dimulai dari n sama dengan 1 ya, karena di sini n lebih dari sama dengan 1. Berarti kita cari P1 ya. Kita masukkan P1. Jadi P1 berarti n sama dengan 1 ya. Jadi 1 sama dengan yang luas kanan 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2 ya. Kita hitung 1 sama dengan 1 berarti dia nilainya adalah true ya. Jadi karena basis induksi dia nilainya adalah true, kita bisa lanjut ke langkah induksi ya. Seandainya basis induksi bernilai false, maka kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak terbukti ya. Jadi kita hanya akan melanjutkan ke langkah induksi jika basis induksi bernilai true. Karena ini dia true, maka kita lanjut ke langkah induksi. Di sini kita membuat hipotesis ya, PK ya, yang kita asumsikan bernilai benar ya. Jadi untuk PK, jadi kita ganti PN menjadi PK. Jadi variabel-variabelnya kita ganti ya. 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan K ya. Kemudian sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2. Untuk bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1 ya. Di sini kita buktikan untuk PK plus 1 ya. PK plus 1 apakah dia benar atau tidak ya. Jadi untuk yang ini sudah kita asumsikan benar ya. Jadi PK kita asumsikan benar. Kemudian kita cek PK plus 1 apakah dia benar juga atau tidak. Jadi kita lihat dari langkah induksi yang tadi ya. Jadi kita membuat hipotesis bahwa PK benar. Ini adalah hipotesisnya. Kemudian berikutnya kita buktikan bahwa jika PK benar, PK ini adalah hipotesis ya, maka PK plus 1 juga harus benar ya.
PK plus 1. Jadi sekarang kita akan cek PK plus 1-nya apakah juga benar atau tidak. Jadi ini adalah PK plus 1 ya. Jadi PK plus 1 kita substitusi ya, K dengan K plus 1. Jadi ini 1, 2, 3 sampai dengan K plus 1 ya, bukan sampai dengan K. Jadi untuk yang hipotesis sampai dengan K, ini sampai dengan K plus 1. Jadi K kita substitusi dengan K plus 1 ya. K dalam kurung K plus 1 menjadi K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 per 2. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Jadi untuk yang ruas kiri ya, 1 plus 2 plus 3 sampai dengan K plus 1 ini bisa kita urai lagi ya. Jadi sebelum K plus 1 itu ada K ya, ada K. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus sekian sampai dengan K ini bisa kita potong di sini ya. Kita potong. Ini adalah sama dengan hipotesis ya. Ini sama dengan hipotesis ya. Hipotesis adalah 1 plus 2 plus 3 sampai dengan K. Sehingga K dalam kurung K plus 1 per 2 ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita masukkan ini. Kemudian sisanya adalah ini ya. Sisanya yang sebelah kanan ini dia masuk di sini ya. Jadi yang ruas kiri berubah menjadi K dalam kurung K plus 1 per 2 ditambah K plus 1 ya. Yang ruas kanan tetap K plus 1, K plus 2 per 2. Kita urai K kuadrat plus 3K plus 2 per 2 ya. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya ya. Ini kita uraikan lagi ya. Menjadi seperti ini kita samakan ya. Ini per 2, ini juga per 2. Terus kita hitung sampai dengan hasil akhir. Kita periksa hasil akhirnya apakah sama. Kita lihat di sini ruas kiri adalah K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Sedangkan ruas kanan juga K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Karena kiri sama dengan kanan, maka dia nilainya adalah true ya. Jadi basis induksi true, langkah induksi juga true ya. Jadi kesimpulannya ini adalah sebagai kesimpulan terbukti secara induksi ya. Kesimpulannya dia terbukti benar secara induksi. Jadi ini adalah cara pembuktian dengan menggunakan induksi ya. Ada dua langkah. Yang pertama basis induksi dan yang kedua adalah langkah induksi.